Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Britania Marsha Ujianti dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini kita akan meresensi novel dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Judul buku ini adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dituliskan oleh Profesor Dr. Hamka atau biasa kita kenal dengan Buya Hamka. Penerbit dari versi buku ini adalah Gema Insani. Tahun terbit ini bisa diperkirakan dari tahun 1938 sampai 1939. Nomor ISBN ini adalah 978 602 250 4207. Dan sekarang kita masuk ke sesi pengenalan penulis. Jadi, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo atau yang biasa kita kenal dengan Buya Hamka adalah salah satu penulis yang memiliki banyak sekali karya. Contohnya ada buku ini Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, terus Di Bawah Lindungan Ka'bah, sama ada juga Tafsir Al-Azhar. Dan lewat buku ini juga Buya Hamka namanya melambung tinggi. Sekarang aku akan menceritakan sedikit sinopsis tentang buku ini. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Zainuddin yang pergi ke kampung halamannya Padang Panjang untuk mempelajari ilmu agama. Tapi pada saat di sana dia bertemu dengan seorang gadis bernama dengan Hayati. Mereka saling jatuh cinta, namun Zainuddin harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa bersama dengan sang gadis Hayati karena perbedaan suku, adat, dan ekonomi. Hayati harus menerima lamaran dari seorang pemuda ternama dan terpampang namanya, pemuda Minang bernama Aziz. Zainuddin mengalami patah hati yang teramat sangat sehingga hampir bunuh diri. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke tanah Jawa untuk merubah nasibnya. Pada saat ia sudah menjadi kaya raya, ia kembali bertemu dengan Hayati. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelebihan dari buku ini. Yang pertama, itu novel ini disajikan dengan bahasa yang membuat pembaca itu bisa ngerasain apa yang dirasain sama tokoh di dalam novel ini. Yang kedua, itu deskripsi latar dan tempat itu bisa dibayangin gitu sama pembacanya. Terus yang ketiga, itu isi novelnya itu penuh dengan amanat sama menarik juga. Yang keempat, Buya Hamka menceritakan tanah kelahirannya, yaitu tanah Padang yang indah dan menarik sehingga pembacanya terbawa suasana. Selanjutnya kita ke sesi kekurangan dari buku ini. Yang pertama, itu adat yang diceritakan di buku ini itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, di mana manusia tuh berhak mendapatkan cinta dan pengakuan. Yang kedua, di buku ini terdapat diskriminasi pada kehidupan masyarakat yang menggolongkan antara bangsawan dan masyarakat miskin. Terus yang ketiga, itu bahasa dalam novel ini itu sedikit sulit dipahami karena banyak bahasa baku dan juga bahasa Melayu. Kesimpulan dari kita adalah novel ini merupakan novel yang bagus dan sangat menarik sehingga membuat pembaca terus menebak apa yang akan terjadi dalam isi di novel. Menurut aku, skor yang akan aku kasih ke buku ini 8/10. Menurut kamu? Menurut aku juga sama, 8/10. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Review jujur. review jujur. Jadi kita sebenarnya tuh nggak cuma baca novelnya, tapi kita juga nonton filmnya karena mungkin karena bahasanya yang kurang, karena terlalu baku, kita jadi kayak kurang paham gitu ya. Jadi kita nonton filmnya juga. Nah, banyak di scan itu kita kesel banget sama Hayati. Itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Bukankah kau akan termasyhur di mana-mana? Seorang yang berhati mulia. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya. Saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Dia beneran kayak nggak tahu diri banget sama Zainuddin ya? Betul. Di halaman 227 itu ada Hayati tuh bilang kayak, Zainuddin, itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Bukankah engkau telah termasyhur di mana-mana, seseorang yang berhati mulia? Terus, tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tinggal dengan engkau di sini. Biar saya kau hinakan, biar kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak perlu kau beri belanja berapapun banyaknya. Saya perlu dekat dengan kau. Dan dia ngomong kayak gini di saat dia benar-benar udah ngehianatin si Zainuddin. Bener-bener. Yang boleh ditiru ya nanti. Iya betul. Ya udah, gitu aja. Oke. Dah. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.